Hadir kembali Ustadz Dr. Dudu Hermawan MAG dengan tausiahnya yang dapat menambah wawasan keislaman, keimanan, dan ketakwaan Anda. Simak terus video-video terbaru di channel YouTube Hermawan Al-Garuti. Jangan lupa like, share, and subscribe. Kita siap. Ini ada yang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati pimpinan Cigalumpit PAM, Ibu Haji Harini, Bapak dan Ramil Banyuresmi ya sebagai pembina, bapak-bapak dan ibu-ibu, para ustadzah ya, dan juga hadirin hadirat semua yang ada di tempat ini. Pada setiap waktu Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk mengintai tempat-tempat atau rumah-rumah, masjid-masjid, surau ya. Kalau di Padang itu apa namanya? Langgar ya. Untuk diketahui di mana tempat-tempat itu yang digunakan sebagai majelis dzikir. Nah, apabila diketemukan tempat-tempat yang saya sebutkan tadi sebagai majelis dzikir, di antaranya adalah majelis ilmu, maka malaikat itu akan menyampaikan informasi kepada penduduk langit bahwa di tempat tertentu itu ada majelis dzikirnya. Nah, mudah-mudahan kita dilaporkan oleh malaikat dan informasikan juga didoakan oleh para malaikat sebagai ahli dzikir. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Banyak orang yang terkenal di muka bumi ini tetapi di langit tidak dikenal, atau juga sebaliknya, banyak orang yang tidak dikenal di bumi ini tapi di kalangan malaikat itu sangat dikenal. Jadi kita yang mungkin di antara kita ada yang ahli zikir, ahli ilmu, ahli ibadah, di dunia ini tidak dikenal tetapi di langit dikenal oleh para malaikat. Banyak jumlah malaikat itu. Di langit itu ada langit pertama, ada pintu gerbangnya yang sangat luas, ada penjaganya, ada penghuninya. Ada langit kedua, ada langit ketiga sampai langit ketujuh. Nah, itu semua banyak penghuninya, dan apabila kita melakukan kebaikan termasuk berada di majelis ilmu, berada di majelis dzikir, oleh malaikat yang ditugaskan oleh Allah itu disebarluaskan informasinya itu kepada mereka. Maka nanti pada saatnya kita meninggal dunia ya, ada dua malaikat itu di kiri kanan, lalu ada di kepala kita yaitu malakul maut, dan kemudian ada malaikat di depan berbanjar untuk menyambut kita. Nah, lalu nanti pas sudah dicabut nyawa kita, dibawa oleh dua malaikat ke langit. Nah, lalu tercium bau harum yang dirasakan oleh para malaikat. Mereka mengatakan, "Labaik, selamat datang ya, ruh yang harum." Tapi kalau kita tidak beramal soleh, ibadah kita jarang, nah maka yang tercium oleh malaikat adalah bau yang sangat menyengat gitu. Naudzubillahi min dzalik. Bapak dan Ibu sekalian, Islam merupakan agama yang multidimensional.
ajaran agama itu mencakup segala aspek kehidupan manusia. Selama ini banyak pejabat yang kita dengar agama itu merupakan urusan pribadi. Ya mungkin bagi agama lain ya, karena agamanya hanya menyangkut satu dimensi saja, misalnya dimensi moral. Tidak ada ajaran-ajaran yang lainnya. Ya, ada yang hanya berkaitan dengan ketuhanan saja, tidak mencakup aspek kehidupan yang lain. Nah, sementara Islam itu ajarannya itu multidimensional gitu. Nah, ada beberapa di antaranya dimensi ritual. Ritual itu ibadah mahdoh, seperti toharoh gitu ya. Bersuci bagi kita itu merupakan ritual. Kemudian sholat, puasa, haji, berdoa, ibadah kurban, akikah, mengurusi jenazah, itu hal-hal yang bersifat ritual atau ibadah mahdoh ya. Nah, lalu yang kedua ada ibadah sosial, yaitu muamalat dunyawiyah gitu ya. Hubungan antar sesama dan juga hubungan dengan makhluk Allah yang lain seperti binatang, pepohonan, ya tumbuh-tumbuhan, bebatuan. Itu Allah Subhanahu wa taala dan Nabi itu mengatur hubungan-hubungan seperti itu. Kemudian ada lagi urusan perdagangan, urusan perikatan ya, dari mulai perkawinan, kemudian ada akad-akad seperti mudorobah, murabahah ya. Kemudian ada ijaroh, hiwalah. Hiwalah itu oper kredit ya. Jadi kalau pada era pandemi ini kita tidak bisa bayar utang cicilan rumah, ya itu diatur dalam Islam. Kalau mau dipindahkan kepada orang lain, itu namanya hiwalah gitu ya. Nah, itu oper kredit, itu diatur di dalam Islam. Ada juga misalnya asuransi ya atau takaful ya. Itu semuanya diatur di dalam agama Islam. Oleh karenanya maka ajaran Islam itu ya bukan urusan pribadi saja, tapi juga termasuk muamalat dunyawiyah. Banyak orang yang belajar terhadap Islam. Sebut saja Napoleon Bonaparte ya. Napoleon Bonaparte itu presiden mana Bu? Perancis ya. Ya, Perancis. Pada saat dia berkuasa itu banyak cendekiawan ya, intelektual melakukan ekspedisi bersama tentara sebanyak 200 orang untuk masuk ke Mesir, kemudian belajar madhab ya, madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali dan seterusnya. Nah, kemudian setelah itu mereka itu kembali ke Perancis melakukan reformasi di Perancis, sehingga muncul kode de komersial sama kode de sivil. Itu hukum perdatanya Perancis itu sudah Islami gitu. Sudah Islam. Kenapa? Karena diambil dari Mesir ya. Dari Mesir dibawa ke Perancis, lalu dari Perancis dibawa ke Belanda, dari Belanda dibawa ke Indonesia. Nah, hukum perdata kita Indonesia itu sudah sesuai dengan ajaran Islam ya. Sudah, jangan diutik-utik ya. Jangan diutik-utik lagi. Tapi kalau hukum pidana Perancis itunya ngambilnya itu dari India. India dibawa ke Perancis, dari Perancis dibawa ke Belanda, Belanda bawa ke Indonesia. Maka itu harus diperbaiki ya. Kemarin sudah ada draft perbaikannya, tapi kemudian didemo oleh mahasiswa, lalu dihentikan, tidak disahkan. Ya, yang disahkan apa kemarin? Undang-undang Omnibus Law. Omnibus Law ya. Omni itu penumpang yang banyak, jadi bus itu bus gitu. Ya, law itu hukum. Jadi hukum yang seperti bus itu. Di dalamnya ada yang pakai dasi, ada yang macam-macam kumpul di situ. Ya, ada kurang lebih 79 undang-undang atau 77 lah mungkin, karena undang-undang pers dan undang-undang
pendidikan itu tidak masuk ke dalamnya. Tadinya mau begitu, tapi ditolak oleh insan pers, ditolak oleh ormas Islam, sehingga pendidikan tidak masuk ke dalam undang-undang Omnibus Law itu. Nah, bagaimana isinya? Ya jangan dibahas di sini ya. Tidak akan mempengaruhi keimanan kita gitu. Ya. Tidak akan bertambah keimanan kita. Kita bahas yang lain saja di sini. Ada banyak dimensi lain. Nah, pada kesempatan ini kita akan menjelaskan, ya tadi disebutkan dimensi ritual, dimensi sosial, dimensi mistikal. Mistikal itu sufisme, ya. Masalah-masalah torekat itu dibahas di situ. Ya, mengenai kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu dibahas di sana. Kemudian ada dimensi ideologikal. Ideologikal itu artinya ideologi, keyakinan, ya, akidah. Itu dibahas di situ. Kemudian ada dimensi intelektual. Ya, dimensi intelektual. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, istilahnya untuk mahasiswa ya. Tapi tidak apa-apa, kita terjemahkan ke dalam bahasa Cigalumpit. Kita terjemahkan ke dalam bahasa Cigalumpit. Nah, yang pertama yaitu mengenai ibadah. Bagi orang Islam, semua kegiatan itu merupakan ibadah. Seharusnya begitu, walaupun dalam kenyataannya tidak begitu, tergantung kepada niatnya. Innamal a'malu binniat. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung kepada niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Gitu. Amin ya. Jadi kalau pergi ke masjid niatnya untuk mencuri sendal, dapat pahala tidak? Tidak semua yang masuk ke masjid itu untuk sholat, ya. Nah, jadi ke masjid saja tidak menjadi ibadah kalau niatnya untuk mencuri sendal, mencuri kenceleng masjid, ya. Itu tidak niat untuk ibadah. Karena di masjid juga banyak yang hilang dompet, ya. Jadi ketika sholat, ibu-ibu bawa dompet, bawa intan berlian di dompet, kemudian disimpan di pinggir. Ada orang yang masuk masjid niatnya bukan ibadah, tapi untuk mencuri dompet ibu-ibu gitu. Nah, itu tidak ibadah. Nah, kalau niat ibadah itu ya ke masjid, sholat itu untuk apa? Lidzikri, untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut para ulama, tujuan dari ibadah itu ada dua. Yang pertama yaitu maksodan aslan, ya, yaitu maksud yang asli, yang pokok. Katakanlah maksud pokok dari sholat, aqimis sholata lidzikri, tegakkanlah sholat untuk zikir kepadaku, kepada Allah gitu. Itu utamanya sholat itu. Kemudian yang bawaannya apa, atau tujuan sampingannya, atau maksodan tabi'iyatan, ya. Maksud dari sampingan dari sholat yaitu supaya tanha anil fahsya'i wal munkar, mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jadi ketika sholat kita berzikir kepada Allah, sholat itu semuanya, hampir semuanya zikir dan doa gitu. Allahu Akbar berarti zikir. Zikirnya dalam bentuk takbir. Wajjahtu, ini bacaan iftitah itu banyak, ada Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya dan seterusnya, ya. Ada wajjahtu wajhiya liladzi fatharas samawati wal ard dan seterusnya. Kemudian ada lagi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika dan seterusnya, coba. Jadi ada 3 lah paling tidak, ya. Paling tidak begitu. Nah, semuanya itu doa dan zikir. Nah, umat Islam itu seharusnya di dalam kehidupan itu selalu menegakkan sholat. Sholat itu disebutkan
Akimu, akoma itu akoma yukimu artinya melakukan sesuatu perbuatan ada kelanjutannya gitu. Ada kontinuitasnya, ada keberlanjutannya. Jadi bukan hanya sekedar sholat selesai, tidak ada dampaknya. Nah, jadi ketika sholat itu zikir. Nah, setelah sholat kita juga harus tetap berzikir, ya, berzikir kepada Allah. Ya, bapak-bapak yang bekerja, mohon maaf ya, bekerja di sini di kandang juga berzikir, ya, berzikir kepada Allah. Artinya apa? Jadi ketika melayani ayam, ya, ayam itu kan juga makhluk hidup. Umat juga dalam Al-Quran disebut binatang juga umat. Sama dengan manusia adalah umat gitu. Maka memberikan perlakuan kepada binatang itu juga harus ya memperlakukan sebagai makhluk Allah, sama dengan kita gitu sebetulnya ya. Jadi binatang itu setingkat lebih manusia itu setingkat lebih tinggi daripada binatang. Coba kalau kita baca dalam filsafat Ibnu Sina ya mengenai jiwa atau an-nafsu. An-nafsu itu ada beberapa tingkat, ada 3 ya. Yang pertama adalah an-nafsul nabatiyah ya. Itu dalam filsafat Ibnu Sina, yaitu jiwa tumbuh-tumbuhan. Jiwa tumbuh-tumbuhan itu apa? Yang pertama adalah al-ghodiyah. Al-ghodiyah itu nutrisi, makan, minum tumbuh-tumbuhan itu. Kemudian al-munmiyah, bertumbuh, ya, berkembang. Al-muharikah, bergerak. Tumbuhan itu bergerak walaupun geraknya bukan gerak revolusi ya seperti kita pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Karena kita itu bingung kalau tumbuh-tumbuhan seperti manusia bisa pindah-pindah. Ya. Kita nanam bunga di halaman untuk perhiasan, tiba-tiba pindah ke atap. Ya, itu kan sulit kita itu. Allah itu justru mengatur geraknya tumbuh-tumbuhan itu gerak evolusi, bukan gerak revolusi gitu. Nah, kemudian meningkat yang kedua yaitu an-nafsul hayawaniyah, yaitu jiwa hewani. Nah, jiwa hewani itu banyak tingkatannya. Ya, banyak tingkatannya dan yang paling tinggi itu adalah al-mudrik ya, jiwa untuk menangkap. Nah, setingkat dari itu baru disebut an-nafsul insaniyah, yaitu jiwa manusia. Sama-sama kita itu punya jiwa dengan binatang, ya, dengan tumbuh-tumbuhan sama. Oleh karena itu, maka memperlakukan makhluk Allah apalagi binatang yang mempunyai rasa, punya pikiran juga walaupun tidak sehebat manusia, ya, itu penjelasannya agak panjang kalau dibedakan antara berpikirnya manusia dengan hewan. Tapi yang jelas hewan juga punya pikiran, punya perasaan, apalagi yang termasuk kepada mamalia. Jadi binatang mamalia itu hampir sama dengan kita ya, yaitu mereka bingung juga. Domba itu suka bingung, Pak. Ya. Ya, suka galau gitu. Ya. Mereka juga suka galau gitu, ya. Tapi kalau binatang reptilia itu tidak pernah galau gitu. Jadi dia cuma satu, menyerang atau lari gitu kalau ada masalah itu. Tapi kalau makhluk-makhluk yang mamalia itu ya ada perasaan-perasaan ya seperti kita ada galau, gegana ya. Gegana itu gelisah, galau, merana ya. Sama begitu. Nah, diciptakan oleh Allah ya. Oleh karena itu maka bentuk ibadah kita nanti akan saya jelaskan. Ibadah itu apa gitu, atau ritual ibadah mahdoh itu apa? Ibadah itu at-taqarrubu ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa kita itu harus mendekatkan diri? Karena selama ini kemungkinan kita itu jauh dari Allah. Ya, jauh dari Allah atau bahkan mungkin terhijab, terhalang antara kita dengan Allah. Imam Al-Ghazali ke-35 surat An-Nur
menjelaskan bahwa antara kita dengan Allah itu kadang ada benteng. Yang membentenginya apa? Yaitu kemaksiatan-kemaksiatan. Maksiat kita itu banyak dari mulai pagi sampai siang, bahkan sampai petang dan malam masih ada kesempatan untuk melakukan kemaksiatan. Ya, kemunkaran. Itu banyak dosa-dosa yang kita lakukan. Nah, oleh karena itu maka antara kita dengan Allah itu terhalang. Satu kali berbuat dosa, hati kita itu ada titik hitam, ya, 2 kali 2 titik hitam, 3 kali 3 titik hitam. Kalau tidak segera dibersihkan dengan taubat, ya, berhenti dari dosa itu, kalau sudah sangat kelam akan susah untuk mencucinya. Sehingga hati kita itu gelap, bahkan mungkin saja sampai kepada tingkat kekufuran gitu. Itu semakin jauh dari Allah. Ya, coba dari mulai bangun pagi. Bangun pagi yang dilakukan bapak-bapak apa? Marah ayam. Ya. Ya. Bangun pagi, marah ayam atau jam berapa Pak? Marah ayam itu Pak? Jam 6. Oh, masa bangunnya jam 6? Bangun pagi, ya. Ya, bangun pagi atau sebelum sholat subuh, ya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu sudah ibadah bangun pagi itu. Nabi mengajarkan jangan dulu cepat-cepat, berhenti dulu, baca dulu doa subhanakallahumma rabbana. Apa doanya? Doanya tuh? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, baca, baru kemudian ke kamar mandi. Ya, jangan langsung mandi wajib begitu ya. Cuci dulu kakinya, ya, tangannya, anggota badan bagian kanan, bagian kiri, baru diratakan seluruh tubuh gitu. Jadi jangan sekaligus gitu. Nah, kemudian setelah itu siap-siap untuk, bagi yang bekerja tentu siap-siap untuk bekerja. Ya, coba dosa apa yang dilakukan dari mulai bangun pagi itu. Ya. Dari mulai kita bangun, kalau menurut kaum sufi tidak ingat kepada Allah, tidak zikir kepada Allah, itu sudah merupakan dosa. Ya, apa buktinya nih? Kalau tidak zikir itu merupakan dosa. Kalau kita keluar dari WC, apa doanya? Gufronaka. Apa artinya? Ya, minta pengampunan. Kenapa kita minta ampunan keluar dari WC? Dosa apa coba? Dosa apa? Ketika di WC kan tidak boleh membaca lafaz Allah ya. Ya, di WC nggak boleh subhanallah, subhanallah, subhanallah bawa tasbih. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah, itu nggak boleh. Maka pada waktu berada di WC kita tidak membaca lafaz Allah, tidak berzikir. Nah, maka keluar dari WC kita mohon ampunan kepada Allah, gufronaka. Coba pada waktu bangun tidur, kita itu membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur atau dia tidak? Atau langsung saja bangun? Nah, kalau langsung saja bangun, berarti kita sudah berbuat dosa, tidak zikir kepada Allah. Kemudian ada niat-niat yang tidak baik gitu ya, ada niat-niat. Kemudian apalagi kalau seorang istri diminta oleh suaminya melakukan sesuatu yang mampu dilakukan ya, dan tidak melanggar aturan Allah, kemudian menolak. Suami juga tidak memperlakukan baik kepada istrinya, padahal di dalam Al-Quran diperintahkan wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah mereka itu dengan baik. Ternyata pagi-pagi sudah marah-marah istrinya, berarti sudah berbuat dosa. Satu dosa satu titik gitu ya, satu dosa satu titik. Kalau terlalu banyak titiknya sampai hati kita itu hitam,
maka kita sudah terhalang dari Allah Subhanahu wa taala, terhijab. Nah, oleh karena itu berupaya untuk dekat kepada Allah. Ibadah itu adalah ataqarrubu ilallah. Orang yang dekat kepada Allah itu akan tenang, bapak-bapak dan ibu-ibu. Akan nyaman hidupnya. Tidak akan susah walaupun di rumah banyak cicilan. Ya. Pancinya sudah dicicil, Bu. Kelapun tentu cai katanya. Cai katanya. Orang-orang yang selalu dekat kepada Allah itu tidak akan takut, tidak akan bersedih hati. Kalau punya utang, yakin Allah yang akan membayarkannya. Ya, Allah yang akan membayarkannya. La takhaf wa la tahzan. Janganlah kau takut, janganlah kau bersedih hati. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Ya. Dalam ayat Al-Qur'an dikatakan, seandainya Anda sendiri, maka Allah yang keduanya. Seandainya Anda berdua, maka Allah yang ketiganya. Seandainya Anda bertiga, maka Allah yang keempatnya. Ini berapa orang? Ada 30? 40? Ya, 60. Seandainya Anda 60 orang, maka Allah yang ke 61-nya. Tenang, Allah bersama kita. Itu orang yang beriman. Orang yang selalu zikir kepada Allah. Taqarrub, ibadah itu adalah ataqarrubu ilallah. Dengan cara apa? Bimtisari awamirihi. Dengan menjalankan perintah-perintah Allah. Perintah Allah itu antara lain aqimus sholat, tegakkan sholat. Berarti kalau ibu sholat, berarti ibu ibadah. Apalagi kutiba alaikumusiyam, diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa. Kalau ibu-ibu dan bapak-bapak berpuasa, berarti sedang beribadah. Apalagi wa'atu zakat, keluarkan zakat. Kalau ibu zakat berarti beribadah. Apalagi wabarra walidaik, berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Yang masih ada mudah, yang tidak ada doakan. Itu berbuat baik kepada kedua orang tua. Ibadah. Kenapa? Karena melaksanakan perintah. Anfiqu mimma kasabtum, infaklah kalian dari apa yang kalian usahakan. Ibu infak berarti ibadah. Kalau beribadah berarti mendekatkan diri kepada Allah. Nah, jadi ibadah itu yang pertama adalah bimtithali awamirih, melaksanakan perintah, wajtinabi nawahi, dan meninggalkan yang dilarang. Berzina dilarang, tidak berzina berarti beribadah. Ya. Berzina dilarang, tidak berzina berarti beribadah. Mencuri dilarang, tidak mencuri berarti ibadah. Apalagi yang dilarang? Berbohong dilarang, jujur berarti ibadah. Minum arak dilarang, tidak minum arak berarti ibadah. Nah, ibadah yang paling murah, tanpa perlu biaya, tanpa perlu waktu, tanpa tenaga, apa? Meninggalkan sesuatu yang dilarang. Nikmat yang Allah berikan itu begitu banyak. Tidak ada waktu Allah tidak memberi nikmat. Nah, ini Allah sedang memberi nikmat dalam bentuk apa? Diturunkan hujan. Maka Nabi SAW kalau hujan begini, dia ada di depan rumah, Nabi mengatakan alhamdulillah.
Allah telah menurunkan rezeki gitu. Nikmat, ya. Tapi sebagian manusia ketika panas menggerutu, ketika hujan juga menggerutu. Nah, kita menggerutu nggak hujan ini? Tidak. Oh, itu sendal anyar tidak di luar. Ya. Ada, mungkin saja ada yang menggerutu. Itu berbuat dosa gitu. Jadi kalau Allah memberikan nikmat tidak ada hentinya, maka kita beribadah pun tidak boleh ada hentinya. Nah, ibadah yang tidak ada hentinya yaitu meninggalkan larangan Allah. Kalau melaksanakan perintah kan ada waktunya ya. Sholat ada waktunya, haji ada waktunya, zakat ada waktunya. Tetapi meninggalkan yang dilarang Allah itu tidak ada waktunya. Maka ini kita sedang beribadah kepada Allah gitu. Nah, sekarang yang ada di sini sedang beribadah tidak? Insya Allah sedang beribadah, karena ketika berada di sini tidak melakukan yang dilarang. Misalnya dengki kepada orang lain. Melihat ada teman-teman ada yang bajunya mahal. Ya, kemudian muncul kedengkian dalam pikiran. Berarti kita sedang tidak ibadah. Kenapa? Karena sedang melaksanakan yang dilarang. Apa itu? Dengki itu tadi. Maka bersihkan hati dulu. Para ulama, terutama kaum sufi, ya, tahap-tahap untuk menuju Allah itu tajalli, ya. Itu ada perjalanan dari ho sampai ha, sampai jim katanya. Ho itu apa? Takholi. Takholi itu apa? Mengosongkan hati dari yang buruk. Di dalam hati kita ada dengki. Katakanlah dengki itu sebesar mik ini. Coba ambil dalam hati ini, dari hati ini ambil, dikeluarin, lempar ke sana tuh. Kemana? Ke sungai. Kalau di dalam hati itu ada sombong, ambil itu dalam hati, genggam, lemparkan keluar sana. Kalau dalam hati itu ada riya, ambil, keluarkan, semuanya keluarkan. Karena apa? Di pengajian ini kita akan memasukkan hal-hal yang baik. Di rumah nanti akan kita masukkan hal-hal yang baik. Kalau kita ingin mengisi botol dengan air, kalau botol itu berisi ada benda lain, apakah langsung dimasukkan atau dikeluarkan dulu? Keluarkan dulu gitu ya. Akan memasukkan minyak ke dalam drum. Di drum itu ada air, ya buang dulu airnya. Kemudian masukkan minyak. Kalau di drum itu ada oli, keluarkan dulu olinya, cuci dulu, masukkan, kemudian baru masukkan minyak. Ini saya dulu pernah jualan minyak, bapak-bapak, ibu-ibu. Ya. Banyak minyak curah itu yang campur oli. Tapi karena minyaknya banyak, bau olinya tidak tercium. Nah, itu banyak pedagang yang nakal itu. Ya, disangka yang menggunakan minyak itu bukan manusia mungkin ya. Sehingga langsung saja minyak itu dimasukkan ke drum yang ada olinya. Ya, padahal kita keluarkan dulu olinya supaya apa? Minyaknya itu bersih, ya. Karena kalau campur dengan oli itu berbahaya bagi kesehatan. Nah, jadi saya mendapatkan ilmu ini dari Ibu Hajah Rini, ya. Jadi keluarkan hati ini dari hati itu yang kotor, kemudian masukkan yang baik. Imam Fakhrul Razi, ya, dalam kitabnya Ar-Razi itu menggambarkan ada dialog imajiner antara Allah dengan hambanya. Allah bertanya kepada hamba, apakah engkau telah membersihkan tempatku sehingga aku bisa masuk ke dalamnya? Hamba bertanya, apa yang dibersihkan itu? Ternyata yang dibersihkan itu hati. Dari mana? Dari apa? Bersih dari apa? Dari setan dan sifat-sifatnya.
Dengan cara apa membersihkannya? Dengan membaca a'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Tadi kalau Ustadz Arifin itu membaca ta'awudnya, a'udzubillahis samiil alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafihi wa naqsihi. Itu ta'awudnya, bisa bermacam-macam ta'awud itu. Nah, kalau kita sudah ta'awud, berarti kita sedang mengeluarkan setan dari hati kita. Maka baru Allah bisa masuk ke dalamnya. Jangan dibayangkan Allah dalam pengertian fisik gitu. Jangan dibayangkan begitu. Berarti Allah itu selalu berada di hati kita. Apapun yang kita lakukan selalu karena Allah atau untuk Allah, bukan untuk diri kita sendiri. Termasuk kita beribadah. Ya, seperti halnya seorang istri datang suaminya dari jauh, sudah berbulan-bulan dari jauh, kemudian datang. Istrinya itu mulai pagi menjerang air supaya suaminya bisa mandi, supaya nikmat mandinya. Kemudian masak yang enak, supaya apa? Supaya suaminya bahagia, supaya suaminya nyaman. Ya, tidak berharap ya dengan menyediakan air itu berharap supaya dia tidak mukul. Tidak berharap juga supaya dia memberikan uang segepok. Tapi untuk membahagiakan siapanya? Suaminya. Nah, demikian juga hadirin yang Allah muliakan, kita beribadah kepada Allah bukan untuk kita, walaupun sebetulnya untuk kita sendiri. Karena apa? Karena Allah itu tidak butuh ibadah kita. Yang butuh itu kita sendiri. Tapi karena ikhlasnya kita beribadah kepada Allah, bukan karena kita ingin surga, bukan karena takut neraka, tapi karena bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa tidak syukur banyak yang Allah berikan kepada kita, nah maka kita harus bersyukur kepadanya. Jadi kalau kita sholat itu kita syukur kepada Allah. Kalau kita berpuasa kita syukur kepada Allah. Nabi Muhammad sendiri yang dijamin masuk surga, beliau beribadah sampai kakinya bengkak-bengkak. Lalu Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah engkau diampuni semua dosa? Bukankah engkau dijamin masuk surga?" Maka Nabi Muhammad mengatakan, "Awalam akun abdan syakura." Apakah aku tidak pantas menjadi hamba yang bersyukur kepadanya, yang bersyukur kepada Allah? Nah, hadirin sekalian, kalau kita bersyukur berarti tidak jadi beban dalam melaksanakan ibadah itu. Nah, jadi itulah pengertian yang keduanya, ibadah itu dengan cara melaksanakan yang diperintah, meninggalkan yang dilarang, wa amila wal amal bima adinahu syari, dan mengamalkan segala sesuatu yang diizinkan oleh syara. Itu ibadah. Apapun yang kita lakukan asal itu diizinkan oleh Allah, itu ibadah. Tidak harus melaksanakan perintah atau meninggalkan larangan. Di samping itu masih ada lagi bentuk takarub kita kepada Allah, yaitu melaksanakan yang diizinkan. Ya. Kita di depan halaman ini duduk-duduk, diizinkan tidak? Diizinkan, berarti kita ibadah. Asal niatnya saja. Niat yang menentukan. Ya. Yang bekerja di sini, pergi ke kandang jam 6 maraban hayam. Diperintah tidak? Diperintah, diperintah ya. Kalau marah kepada ayam, diperintah tidak? Tidak, itu dilarang. Walaupun binatang nggak boleh, ya ayamnya agak nakal gitu, ya. Sama seperti ibu-ibu yang ngajari anak-anak pada era COVID ini, karena anaknya sulit diajari, dipukulin,
dimarahi, ditendang, bahkan ada yang membunuh anaknya. Betul kan? Iya. Nabi Muhammad itu, para nabi itu tidak ada satupun para nabi yang tidak pernah ngurus binatang. Ma min nabiyyin illa waqad ra'al ghanama. Tak ada satupun nabi kecuali para nabi itu pernah ngurus binatang. Dalam hal ini menggembala kambing. Itu nabi gitu. Itu nabi ngurus binatang. Ya, pelajari apa yang ada di binatang itu. Jadi kalau kita melihat ayam, apa yang dipikirkan oleh ayam itu ya? Apa yang dirasakan oleh ayam? Apa yang dirasakan oleh tumbuh-tumbuhan? Kalau kita memperlakukan baik kepada binatang, binatang itu juga akan memberikan yang terbaik kepada kita. Gitu. Katakanlah ada 10 ayam. Kalau ayam itu diperlakukan dengan baik, semuanya, mungkin dari 10 itu semuanya akan bertelur. Ya. Atau kita memperlakukannya tidak baik, memberi makan tidak baik, mungkin ayam itu dari 10 yang bertelur cuman 5, cuman 6 atau cuman 7, tidak semuanya. Saya pernah diundang ke Universitas Sultan Idris, UPSI ya, Universitas Pendidikan Sultan Idris di Malaysia. Ya, kemudian di UKM di Kuala Lumpur itu pernah saya diundang di situ. Yang dibahas apa? Yang dibahas adalah mengenai dampak perlakuan kita manusia itu terhadap tumbuh-tumbuhan. Ada perlakuan terhadap tumbuh-tumbuhan, yaitu ada pohon, satu pohon, yang satu diperdengarkan musiknya itu musik yang slow. Ya, yang sebelah sana ya diperdengarkan musik rock gitu ya. Nah, apa hasilnya? Ternyata yang diperdengarkan musik-musik yang slow itu tumbuhnya dahannya, rantingnya, kemudian daun dan bunganya lalencok gitu ya. Indah. Tapi kalau tumbuh-tumbuhan yang diperdengarkan rock itu paburencai itu si dahan-dahannya dan ranting-rantingnya paburencai gitu ya. Ya, itu apa? Itu tumbuh-tumbuhan ya. Apalagi hewan, apalagi manusia. Ya, ada penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa UIN Jakarta. Wanita hamil, ya bukan dilombakan main bola, tapi dikumpulkan hasil penelitian dari Bobby De Porter atau siapa itu yang menulis quantum teaching itu atau quantum learning. Itu kan kalau di sekolah diperdengarkan musik klasik, itu akan timbul kecerdasan dibanding dengan lagu dangdut atau lagu rock gitu. Nah, ternyata hasilnya dibandingkannya itu murotal, kemudian yang musik klasik gitu. Jadi ibu-ibu hamil itu diminta untuk menyalakan musik klasik, sebagiannya musik murotal Al-Quran. Hasilnya seperti apa? Hasilnya yang murotal Al-Quran, anak-anak mereka lebih cerdas daripada musik klasik gitu. Nah, kemudian ada lagi uji coba terhadap bukan manusia tapi terhadap toge. Jadi ada toge yang diperdengarkan murotal, ada toge yang diperdengarkan musik klasik. Ternyata toge yang diperdengarkan murotal itu lebih gendut-gendut, lebih besar-besar dibandingkan dengan yang musik klasik. Nah, jadi perlakuan kita terhadap tumbuh-tumbuhan dan binatang itu akan mempengaruhi mereka, mempengaruhi hasil, ya. Nah, jadi sekali lagi bahwa melakukan itu diizinkan oleh syara. Yang diizinkan oleh syara berarti ibadah.
Ya, niati semua kegiatan kita itu menjadi ibadah supaya bernilai hidup ini. Ya, nilai ini supaya hidup ini supaya bernilai. Jabatan kita, ya, apakah yang akan masuk surga itu ustadz atau Pak Dan Ramil? Ya. Kalau Pak Dan Ramil semua kegiatannya dimaksudkan untuk beribadah, melaksanakan tugas dengan sebaiknya, diawali dengan bismillah, niatnya baik. Sementara misalnya yang ustadz kalau melaksanakan sesuatu bukan karena Allah, tapi untuk mendapatkan sanjungan, yang akan masuk surga Pak Dan Ramil atau Pak Ustadz? Pak Dan Ramil. Ya. Nah, jadi seperti itu. Ya. Nah, jadi hadirin yang Allah muliakan, niat itu ikut menentukan. Tapi kaum muslimin itu tidak boleh melakukan yang tidak berguna. Walaupun tadi diizinkan, pasti orang Islam itu mencari yang lebih utama apapun gitu. Harus selalu yang afdol, harus yang mumtaz. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara kebaikan Islamnya seseorang yaitu meninggalkan sesuatu yang tidak berguna. Setan itu godaannya strateginya itu luar biasa. Jadi kalau setan mengganggu ustadz, ya setannya juga setan ustadz. Ya, ustadz setan. Jadi yang lebih canggih lagi gitu. Tingkatan godaannya, pertama, setan itu mengajak orang untuk tidak Islam. Banyak yang berhasil dikeluarkan dari Islam hanya dengan diberi mie instan gitu. Ya, jadi saya pernah melihat tuh dari beberapa bulan yang lalu di Garut banyak yang keluar dari Islam. Ya, hanya diberi mie instan gitu ya. Beras 2 kilo, 3 kilo gitu. Ya, caranya bagaimana? Hari Jumat mereka datang ke warung-warung. Coba di sini ada RW yang enggak Jumatan. Oh, ada sebelah sana, datangi gitu ya. Ya, kemudian ada pemuda yang tidak Jumatan, datangi. Akhirnya banyak yang keluar dari Islam. Kemudian majelis ulama dan lain-lain itu mengadakan tindakan. Dan mereka sekarang kembali lagi ya. Di Garut itu di Pakidulan, di Cimahi sana, itu banyak orang yang kita beri salam saja bingung. Assalamualaikum. Kalau keculang-culung gitu, naon cenanya. Tak apalin salam. Ya. Nah, ternyata di sana banyak yang diberi pinjaman oleh pendeta yang kemudian ya boleh tidak dibayar tapi harus pindah agama. Nah, ya banyak itu yang begitu. Saya pernah jalan-jalan Pak ke situ ingin membuktikan di satu tempat dari Semarang, Jawa Tengah itu ke Jogja ya. Di situ ada pesantrennya Syekh Puji ya. Syekh Puji kesananya itu Unggaran apa namanya itu? Iya. Nah, pada hari Minggu itu banyak yang naik angkot pergi ke gereja. Nah, ini saya tanya itu dulunya Muslim, ternyata dulunya Muslim, tapi hanya karena diberi mie instan ya, kemudian masuk agama lain. Nah, jadi baru tahap pertama saja godaan setan sudah masuk. Nah, tapi ada orang yang digoda dengan apapun, ya, dengan uang, ya, dengan harta, dengan jabatan, tidak tergoda. Ya, tetap saja dia dalam keadaan Islam. Ya, boleh kamu tetap Islam, tapi kamu harus berbuat bid'ah. Islam ya Islam, tapi ngaku Jibril, ya, Lia Edan. Di Indonesia itu apapun banyak pengikutnya, yang ngaku Jibril juga ada pengikutnya, ya. Ditangkap polisi, dipenjara, hebat polisi Indonesia itu, Jibril aja bisa masuk penjara, ya. Ya. Padahal Jibril itu malaikat yang paling utama di antara malaikat gitu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, nah kalau tidak, misalnya banyak juga orang yang tidak tergoda dengan bid'ah itu. Oh, di situ ada nabi baru diajak, ternyata tidak ikut, berarti selamat dari godaan setan yang
kedua. Kemudian setan datang lagi dengan strategi berikutnya. Tidak apa-apa, tidak bid'ah dalam akidah atau di dalam ibadah, tetapi berbuat dosa. Diajak untuk berzina, diajak berjudi, diajak untuk membunuh. Tidak berhasil juga. Tidak apa-apa, tidak berbuat dosa, tapi berbuat kecil aja tuh. Ya. Berbuat kecil. Ada kambing orang di pinggir jalan dipukul, ada ayam orang diambil, ya. Ada, pokoknya berbuat dosa kecil. Dengan dosa kecil juga tidak tergoda. Ya, ada orang yang sangat tidak tergoda dengan dosa-dosa semacam itu. Maka tidak apa-apa tidak berbuat dosa kecil juga, tapi Anda jangan melakukan yang baik-baik. Ya, daripada Anda wirid di sana, lebih baik main main gapleh ya. Main gapleh, tidak berguna. Terus setan itu menggoda manusia tidak henti-hentinya. Nah, orang Islam itu dia selalu melakukan yang berguna dan bermanfaat. Itulah Islam. Jadi Islam itu ya begitu, selalu yang baik yang dia lakukan, selalu yang berguna. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian ibadah itu ada dua bagian, yaitu yang pertama ibadah umum, ya apapun yang kita lakukan sepanjang tidak melanggar aturan Allah itu ibadah, sepanjang tidak berbuat maksiat itu ibadah. Ya, main pingpong ibadah, jalan-jalan ibadah, ya ibadah karena diizinkan, ya. Jalan sore-sore ibadah, ya ibadah. Ya, kalau tidak ada pekerjaan libur misalnya. Ya. Mejeng di pinggir jalan ibadah. Ya. Tapi baru bernilai ibadah kalau hak-hak jalan itu dipenuhi. Jadi Nabi mengatakan hak jalan itu apa? Di antaranya menjawab salam. Tidak mengganggu orang yang berada di jalan. Ya, karena walau bagaimanapun Islam itu untuk semua golongan, Islam itu untuk semua usia, Islam itu untuk semua komunitas. Ya, berbeda dengan Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam itu sebetulnya bukan untuk orang Indonesia. Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Bani Israel. Kita itu bukan Bani Israel. Kita ini orang Garut. Ya, bukan Bani Israel. Berarti kita bukan pengikut Isa. Nabi-nabi itu tidak semua seperti Nabi Muhammad. Ada nabi yang untuk satu daerah tertentu. Nabi untuk satu perumahan, ya. Nabi untuk satu kampung. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Syuaib, ya, itu hanya beda kampung saja. Pada waktu subuh, para malaikat datang ke rumah Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada waktu itu Nabi hanya malaikat itu hanya untuk memberi informasi bahwa Nabi Ibrahim akan diberi anugerah seorang anak, ya, dari Siti Sarah itu, ya. Itu diinformasikan dan malaikat itu meminta izin karena pagi itu juga akan berangkat ke rumah Nabi Syuaib. Nabi Syuaib atau Nabi Lut ya? Nabi Lut ya. Nabi Lut alaihissalam, bahwa kaum mereka itu akan ditimpa bencana pada subuh itu. Hanya beda kampung saja, ya. Ada nabi yang hanya untuk 100.000 orang. Nabi siapa? Nabi Yunus. Ya, ada yang satu kampung saja. Nah, Nabi Muhammad itu untuk semuanya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Untuk semua. Untuk Bani Israel, untuk orang Arab, untuk orang Amerika, orang Jerman, orang Asia, itu Nabi Muhammad gitu. Nabi untuk semua. Nah, hadirin yang Allah muliakan,
Jadi sekali lagi, ibadah itu yang pertama adalah ibadah umum, yaitu semua kegiatan apapun yang kita lakukan asal bukan maksiat itu ibadah. Itu ibadah. Ya. Kemudian yang kedua, ibadah khusus. Ibadah khusus itu adalah ma haddadahullah, ya, min juz'iyatihi wa hayatihi wa kaifiyatihi. Ya, yang Allah tentukan, baik itu merupakan bagian-bagiannya, ya, sifat-sifatnya dan cara-caranya. Seperti halnya sholat, ada bagian-bagiannya. Apa? Ada takbir, ada baca iftitah, ada baca Fatihah, ada ruku, ada i'tidal, ada sujud, ada duduk antara dua sujud, ada tasyahud gitu. Bagian-bagiannya jelas. Sifat-sifatnya juga jelas. Takbir sifatnya bagaimana? Ya, ada Allah. Ini boleh di sini ya, atau boleh juga di sini. Di mana? Hadwa mankibaihi, sejajar dengan pundak. Ada dalilnya. Atau sejajar dengan udhunaihi, dengan dua telinga. Ya, terserahlah mau bagaimana. Mau begini boleh, mau begini boleh, tapi nggak boleh begini lah. Ya, karena tidak ada dalilnya. Ya, kecuali kalau Bapak Ibu menemukan ada dalilnya, boleh. Kalau belum menemukan dalilnya, jangan. Pak Ustadz Arifin mau baca Quran apa saja itu boleh. Mau alhamdulillahi rabbil alamin boleh. Ulhumdulillahi rabbil alamin boleh. Alhamdulillahi rabbil alamin boleh itu. Tapi kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang belum belajar qiraatus sab'ah itu gak boleh, nanti dianggap sesat. Kalau Pak Ustadz Arifin boleh. Kenapa? Karena sudah tahu ilmunya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, atau siratal ladzina an'amta alaihum, siratal ladzina an'amta alaihimu. Itu boleh. Ya, tapi karena dalam qiraat sab'at, bacaan-bacaan itu ada diajarkan oleh Nabi. Yang kita tahu kan itu qiraah apa ini Pak Ustadz Arifin? Yang biasa kita baca itu hafaz ya. Qiraahnya Qalun kita tidak belajar, Waros tidak belajar. Bacaannya seperti apa? Nah, jadi seperti itu. Jadi ada sifat-sifatnya. Membaca Al-Qur'an saja, ya. Membaca Al-Qur'an harus jelas makhorijul hurufnya, harus jelas sifatul hurufnya, dan itu sifat-sifat itu jelas gitu ya. Jadi kita dalam beribadah itu ada yang segalanya ditentukan, termasuk kaifiatnya, caranya, cara ruku, cara sujud itu diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya ibadah khusus. Nah, jadi kita tidak boleh menyangka ibadah itu hanya sholat, puasa, zakat, haji saja, kurban dan lain-lain. Semua amalan kita yang diizinkan oleh syara itu beribadah. Yang penting tadi niatnya. Tapi niat tidak cukup. Ya, niat sesuatu itu dikatakan ibadah, syaratnya pertama, niatnya karena Allah atau untuk Allah. Ya, walaupun kita tahu bahwa Allah itu tidak perlu. Sama dengan kita menyorotkan senter itu kepada cermin, ya. Itu cahayanya balik lagi tidak? Balik lagi. Kenapa? Karena cermin itu tidak perlu kita dikembalikan lagi. Tapi kalau disorotkan kepada benda yang hitam, itu tidak balik lagi karena diserap itu. Tapi kalau Allah dibalikan lagi kepada manusia,
kita itu untuk Allah beribadah atau karena Allah, tapi Allah tidak butuh dibalikan lagi kepada kita. Jadi hakikatnya ibadah kita yang baik yang dilakukan karena Allah atau untuk Allah sebetulnya untuk kita sendiri. Nah, yang kedua, ibadah itu harus sesuai dengan syariat, tidak melanggar syariat. Walaupun misalnya ada orang niat karena Allah, mencuri, ya. Mencuri tapi niatnya karena Allah. Itu namanya mencuri syar'i. Ya. Itu tidak bisa. Perbuatan itu harus tidak melanggar aturan Allah. Harus ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Baru itu bernilai ibadah. Nah, kemudian sifat ibadah itu yang pertama, sifatnya itu tidak melalui perantaraan, ya. Ya, kita ibadah itu langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam Al-Qur'an disebutkan wabtagu ilaihil wasilah. Carilah untuk dekat kepada Allah itu wasilah. Wasilahnya apa? Yaitu ibadah itu. Ibadah yang diajarkan oleh Allah. Bagaimana kalau kita minta doa kepada orang tua? Itu diperintahkan oleh Allah, itu wasilah juga. Bagaimana kalau kita minta didoakan kepada ulama yang soleh? Itu juga wasilah, ya, yang dibolehkan. Wasilah yang dibolehkan. Tapi kalau wasilahnya melalui jin, ya, datang ke kuburan, minta kepada yang sudah meninggal, peperihan baheula teu ngenapkan ka abdi, paparina nomor atau ayeuna. Nah, itu enggak boleh. Ya, tawasul yang begitu itu enggak boleh, wasilah. Tapi wasilah dengan amal itu boleh gitu. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, itu yang pertama. Nah, yang kedua, ibadah itu tidak terhalang oleh ruang dan waktu. Kapanpun kita boleh beribadah kepada Allah. Ibadah sholat mau di masjid, ya, ada yang diwajibkan di masjid, ada juga boleh di mana saja. Kalau di Mekah itu kan, kalau waktu adzan ada yang sedang di jalan, ya sholat aja di jalan. Ya, ada yang sedang di kebun, sholat aja di kebun. Ada yang di kandang, boleh nggak di kandang tuh? Asal bersih, ya, itu boleh. Apa? Ayatai kotok, ya, nggak boleh kalau najis, ya. Kalau harus bersih dari apa? Dari najis gitu. Jadi tempat pakaian, ya, tempat pakaian apalagi badan itu harus bersih dari najis, ya. Apakah tai ayam itu najis? Nah, di situ ada banyak pendapat, ya. Bersihkan ajalah gitu, ya. Karena di kalangan ulama beda-beda itu mengenai apakah najis atau tidak. Antara ulama mazhab Hanafi dengan Syafi'i dengan Hambali itu berbeda-beda. Tapi untuk menjaga menjaga supaya ibadah kita itu baik, benar, ya. Ya, bersihkan saja. Jadi kalau sedang di kebun, adzan jauh dari masjid, jadi sholat aja di kebun. Tidak ada air, cari dulu. Kalau tidak ada, baru tayamum, ringan, ya. Jadi yang ketiga, ibadah itu ringan. Dalam hadis dikatakan ad-dinu yusrun, agama itu ringan. Ya, bagaimana misalnya kalau kita sangat sibuk, ya kan ada ketentuan-ketentuan dari Allah. Ada sholat jama, ada sholat qashar, ada ketentuan-ketentuannya. Ad-dinu yusrun, falan yuglibahu ahadun, ya, tidak ada yang dapat mengalahkan agama illa golabahu, kecuali agama yang mengalahkannya. Jadi sekali lagi itulah sifat ibadah. Ibadah itu ada yang tujuannya fardiyah, individual, seperti sholat. Ada juga yang jam'iyah, ijtimaiyah, ya, bermasyarakat. Itu tidak boleh sendiri-sendiri. Itu ibadah itu. Kemudian ada ibadah yang sifatnya itu mahdoh, hubungan langsung dengan Allah. Ada yang goir mahdoh, yaitu yang goir makulatil makna, bergaul dengan manusia dengan baik, itu goir mahdoh. Kemudian bergaul dengan binatang dengan baik, itu juga goir mahdoh. Itu semuanya ibadah.
Jadi supaya hidup kita itu tidak hampa, maka semuanya itu harus bernilai ibadah. Tata caranya tadi sudah saya sampaikan. Bapak dan Ibu sekalian, itu yang dapat saya sampaikan. Jam berapa ini teh? 16.48. Berarti ada sekitar 12 menitan ya. Kalau ada yang mau bertanya, silakan Bu, Pak. Betul sampai jam 5 Pak waktunya? 6:30. Silakan. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Oh iya, mangga Bu. Iya. Nah, misalnya ada seorang ibu-ibu mau pengajian, setelah bertemu di masjid. Tapi niatnya memang mau, gitu mau ibadah. Tapi lumayan nih, barangkali jual gorengan, gitu. Niatnya ibadah, tapi dia Dagang gorengan. tiba-tiba di masjid. Iya. Tiba di masjid ada orang yang ngerti, misalnya ibu-ibu tuh yang ngerti bahwa di masjid tidak boleh jualan. Nah, terus ibu itu teh malah membeli si jualan itu dan dibagikan kepada ibu pengajian. Menurut Pak Ustadz, karena kan di situ malaikat mendoakan bagi yang niatnya baik. Nah, itu ibu-ibu yang niatnya ngaji tapi jualan, nah itu termasuk dosa apa tidak tidak barokah gitu ya? Iya. Intinya gimana? Terus yang belinya niatnya baik, Iya. dan karena tahu dia barangkali mau tersinggung lah kalau dibicarakan masalah nggak boleh gitu. Iya. Nah, itu kedua. Tadi pi orang keluar heula Bu, keluar heula bade meser. Memang di luar. Di luar ya. Ya, niatnya dibeli karena nggak enak untuk dijakan terus disedekahkan. Nah, di mata Allah ini yang membeli untuk sedekah tuh bagaimana menurut Pak Ustaz? Kan kelihatannya sih bagus. Iya, iya. Tapi di mata Allah bagaimana? Apa dia mendapat keberkahan ngajinya, jualannya juga barokah, terus malaikat ikut mendoakan atau tidak? Iya. Satu Bu. Keduanya, Kedua. Pak Ustaz. Iya. Misalnya, nah ada juga ibu-ibu melihat ada kudungnya bagus. Ini kan sepele ya Pak ya, tapi kan Iya. mata Allah kita nggak tahu. Ibu kudungnya bagus, beli di mana, harganya berapa. Nah, jadi bicara masalah perdagangan. Ya, Pak Ustaz gimana? Iya. Jadi ada dua pertanyaan nih dari Ibu ya. Kan bernilai ibadah itu kalau niatnya benar. Ya tadi disebutkan bahwa maksud dari sesuatu itu ada dua ya. Maksodan aslian dan maksodan tabi'iyan atau tabi'iyatan. Maksud yang utama, yang pokok. Apa yang maksud pokok dari kepengajian? Yaitu untuk menuntut ilmu karena Allah. Nah lalu ada sampingan, apa itu? Jualan, bawa gorengan atau bawa telur asin. Ya, kadia aya nu nyenak telur asin, Bu. Dalam hadis itu kan ibadah haji juga diperbolehkan untuk berjualan pada saat ibadah haji. Jadi melaksanakan ibadah haji itu yang pokoknya, tapi sambil jualan. Jadi istilahnya itu padlan. Jadi ada rohmatan, ada padlan. Padlan itu terkait dengan urusan tadi masalah harta misalnya begitu ya. Ada keuntungan-keuntungan yang sifatnya jasmaniyah atau maliyah. Nah, apakah itu boleh? Jawabannya ya boleh, tetapi jualannya jangan di dalam masjid karena memang ada hadisnya.
Di masjid itu tidak boleh untuk melakukan jualan. Keduanya mengumumkan barang yang hilang. Itu tidak boleh, bahkan Nabi mendoakan untuk tidak ketemu kalau mengumumkannya di masjid gitu. Ya. Ya. Jangan di masjid diumumkannya, di luar masjid nggak apa-apa, di lingkungan nggak apa-apa. Tapi di dalam masjid itu tidak boleh. Berdagang di masjid juga tidak boleh. Ya, tapi bagaimana kalau misalnya kita bawa barang dagangan ya ajak dulu aja keluar gitu ya. Ajak dulu keluar, jual belinya di luar masjid gitu. Ya, kalau kita lihat pada zaman Nabi memang masjid itu multifungsi gitu. Untuk yang berkaitan dengan jenazah, dengan ekonomi, kesejahteraan umat gitu. Tapi dilakukannya jangan di dalam masjid, di lingkungan masjid saja. Tapi kalau menjelaskan tentang hukum perdagangan, hukum pemasaran, hukum penawaran, hukum produksi, hukum distribusi di dalam Islam, ilmunya itu boleh, ilmu tentang perdagangannya. Karena Nabi menjelaskan itu semuanya juga di masjid. Pelaksanaannya di mana? Di luar masjid gitu. Itu boleh. Menjelaskan perang, ya itu boleh di dalam masjid, tapi perangnya jangan di masjid. Ya, seperti itu. Ya, penjara bahkan dulu zaman Nabi itu tawanan perang itu di masjid disimpannya. Itu sekarang baru ada penjara. Nah, jadi berdagang itu kan perbuatan bagus, bukan perbuatan yang terlarang, tapi tempatnya jangan di masjid gitu. Diajak saja keluar, kemudian dibeli di situ, digunakan untuk dibagikan kepada ibu-ibu jamaah pengajian. Nah, batasannya, batasan masjid kan ada teras, ada kebun, bukan kebun, ada teras, ada halaman. Di mana batasannya di Iya. di luar masjid ada karena itu yang jualan tuh pada belinya tuh di dekat pintu masjid masuk. Di teras ya. Ya, bisa. Nah, batasan masjid itu apa gitu ya? Pada zaman Nabi itu begini, pada zaman Nabi Masjid Quba, ya Masjid Quba itu ada batas-batasnya. Kemudian di luar-luarnya itu berfungsi sebagai perumahan. Jadi ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, orang-orang kaya dibangunkan rumah-rumah di sekitar masjid. Kemudian orang-orang muslim yang tidak mampu itu disediakan apa namanya yang di pinggir masjid ya Pak? Apa? Di pinggir aya keramikan sekitar 3 meteran. Apa? Di pinggir kiri kanan ya. Ya, teras masjid. Nah, jadi batasannya ya itu tadi tembok-tembok itu. Jadi di belakangnya ya tembok. Nah, itu bukan di dalam, itu di depan itu ya. Itu batasannya. Maka orang-orang atau sahabat-sahabat Nabi yang disebut ahlus suffah itu tinggalnya di teras-teras masjid itu, tidur segala macam. Tapi kalau waktu sholat itu masuk ke dalam masjid dan barisannya selalu di depan. Itu yang disebut dengan ahlus suffah gitu. Abu Hurairah termasuk di dalamnya. Jadi orang-orang yang tidak mampu di situ tempat tinggalnya. Jadi tempat tinggal tapi tidak di dalam masjid. Nah, kalau di Padang, ini di rumahnya, di kampungnya Pak Ustadz Pak Arifin ya. Itu kalau anak laki-laki kan adatnya itu dulu adat kebiasaannya, saya mempelajari budaya kan. Saya itu sebetulnya ahli antropologi pendidikan gitu. Jadi antropologi termasuk antropologi orang Minang, nilai-nilai budaya orang Minang. Ya di antaranya itu tadi, kalau laki-laki tidak disediakan kamar itu aslinya, maka mereka tidurnya di masjid. Maka orang Padang mah, orang Minang copet oke paling terngaji. Komo Ustad, jika Ustad Arifin gitu.
Jadi copet ge saroleh di Padang. Ya, karena ngaji, karena tidur mereka itu dilanggar gitu, di surau gitu, di masjid gitu. Nah, jadi seperti itu Bu. Terus anu kadua tadi naroskeun harga tiung di masjid. Ari saukur kitu mah tidak termasuk yang dilarang, tapi lamun ke abdi nyana ke masjid ya, dijual di masjid, nah itu baru terlarang. Jadi kalau hanya ibu kundung menisai di mana iya, ya, di pasar, ya nggak apa-apa itu mah, di Shopee karena tidak termasuk yang dilarang, ya, begitu. Sekarang mah gampangnya Bu jual beli teh, iya, tinggal pencet ya. Iya mangga Bu. Iya. Nabi itu mengajarkan supaya bacaan Al-Qur'an ketika menjadi imam itu harus yang enak ya. Aqra'ukumul Qur'an, yang paling akro gitu. Ya, itu harus keluar dari hati gitu. Jadi misalnya Ustadz Hanan Ataki, siapa lagi Bu? Hasbalah apa? Saya Ali Jaber. Mujamil ya. Mujamil Hasbalah. Ya, termasuk ini Pak Ustadz Arifin, ini bagus sekali, enak sekali ya. Ya. Ngangguk-ngangguk kalau refleks tidak disengaja itu nggak apa-apa Bu. Kalau refleks itu ya saking enaknya sampai tidur. Ya. Jadi kalau gerakan walaupun disengaja sebetulnya tidak apa, asal gerakan itu memang ada ilat syar'inya. Misalnya Bu, kalau di Mekah itu kan ada yang sholat gendong anak, sedang sholat anak kamana diudah-gula. Ya, ya itu ada sholat yang begitu. Buka pintu dulu. Gerakan yang tidak boleh itu adalah gerakan yang disengaja, yang orang memandang ini kayaknya nggak sholat gitu. Ya, sedang sholat tapi goyang-goyang, joget gitu ya, itu batal. Bahkan dalam mazhab Syafi'i itu kalau ada pun yang gatal ulah digaroki, dicocok gitu sekali gerakannya. Itu dalam fikih mazhab Syafi'i. Tapi kalau mazhab yang lain kan asal ada alasan syar'i, misalnya budak erek tigu jubar ke sholat tuh, ya amankan dulu, tapi tidak boleh batalkan sholatnya, ya, karena dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih, ya, menolak suatu bahaya harus lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan. Ya, sedang sholat gempa, ya lari aja, tapi tetap tidak boleh membatalkan. Itu ketika di Bantul ada yang sholat subuh, mungkin sholat subuhnya kesiangan gitu ya, karena gempanya itu terjadi 5:30. Saya sedang berada di sebuah hotel lantai 3, tapi di Solo itu terasa gitu. Nah, banyak orang yang sedang sholat subuh itu meninggal dunia. Ya, seharusnya ya nggak apa-apa keluar saja, tapi tetap saja sholat. Seperti halnya itu masuknya ke dalam sholat khauf. Sholat khauf itu sholat ketika ada bencana, ketika perang. Itu kan dalam perang boleh lari-lari itu, ya. Kalau memang diperlukan, ya gerakannya juga memang ada ketentuan-ketentuan. Tapi kalau dalam keadaan tertentu tidak aman, boleh melakukan gerakan apapun. Ya, kan ayatnya itu apa itu Pak Ustadz? Boleh sambil berjalan, parijalan aw rukbanan, ya. Boleh sambil berjalan atau berkendaraan. Fa idza amintum fadhkurullaha kama alamakum.
Tapi ketika dalam keadaan aman, maka sholatlah seperti yang diajarkan kepada kalian gitu. Nah, dalam kondisi tertentu gerakan-gerakan itu boleh. Dalam keadaan normal ibu sedang sholat, ya imamnya enak bacanya gini-gini sengaja. Tapi kalau refleks itu kan di luar kontrol. Nah itu boleh, tidak membatalkan sholat begitu. Ya, terima kasih boleh. Izin ibu. Kayak ibu tadi teh, ibu Sati pertama teh. Bu Haji, kumaha ngabagikeun? Oh ini Bu Haji. Oh kakaknya Bu Haji ya. Oh terus di PSRT dibagikan. Oh ngebagikeun gorengan mah tidak termasuk yang dilarang ya. Oh, jadi yang tidak bolehnya jual belinya di masjid. Kalau sudah sudah dibeli lalu dibagikan, kan jual belinya tidak boleh. Nah, kemudian haram itu Bu ada beberapa macam ya. Ada haram tahrim atau haram dzati. Kemudian ada lagi haram litanjih, haram untuk menjaga kesucian. Jadi kalau haram begitu mah nggak haram-haram banget mungkin ya, agak haram. Jadi halam gitu. Ya. Jadi ada tingkat-tingkatannya sama dengan najis ya. Ada najis mukhaffafa, mutawasito, mughalladho ya. Sama juga dengan orat mukhaffafa, orat mutawasito, orat mughalladho. Orat mukhaffafa misalnya ibu kelihatan tangan ini orat tapi ringan. Mutawasito kelihatan ini. Itu mutawasito. Kalau orat mughalladho ya dari sini ke sini kalau ibu-ibu. Itu mughalladho. Itu menurut ulama madhab Hanafi ya. Itu jadi orat-orat itu termasuk ada mughalladho, mutawasito, mukhaffafa. Nah, termasuk tadi yang diharamkan itu tadi. Kalau sesuatu yang sudah dilakukan gitu. Ya sama Bu dengan ini. Mencuri boleh tidak? Tidak boleh. Bagaimana kalau ada barang yang sudah dicuri, boleh dimakan tidak? Jawabannya tidak, tapi juga tidak boleh dibuang, dikumaha tuh. Ya. Kan ada hadis tuh yang menjelaskan bahwa kita haram menerima uang dari tenung, dari menjual yang haram. Tapi tidak boleh dibuang kata Nabi. Nah, kalau begitu bagaimana? Oh, itu bagian ulama yang berijtihad. Ibnu Taimiyah mengatakan tidak boleh dimakan, tidak boleh juga dibuang. Kalau begitu dimanfaatkan untuk kepentingan umum, itu menurut Ibnu Taimiyah gitu. Jadi ada selalu jalan gitu. Jual beli tidak boleh ya di masjid. Tapi kalau sudah terlanjur bagaimana ini? Terlanjur ya udah bagikan aja bala-balanya. Iya. Gak mungkin kan dikembalikan lagi ya. Sudah habis ya Bu ya yang bertanya. Ya satu lagi mangga Pak. Iya. Minum Pak. Mangga Pak. Waalaikumsalam. Kalau misalnya di pengajian itu niatnya bukan beribadah kan, tapi niatnya mencari jodoh itu. Kalau bisa nih, Pengajian niatnya mencari jodoh. Tadi disebutkan kan ada niat pokok. Niat pokoknya apa? Menuntut ilmu. Niat tambahannya apa? Mencari jodoh. Ya, hadisnya kan di waktu hijrah dari Mekah ke Madinah,
Nabi berkomentar dengan hadis yang sering dibaca oleh kita. Innamal a'malu biniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung kepada niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan hanya saja orang itu mendapatkan yang dia niatkan. Paman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Maka hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yunkihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Barang siapa yang hijrahnya karena harta atau karena perempuan untuk dia nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang dia hijrah. Itu hadisnya begitu. Jadi ketika Nabi hijrah itu niatnya itu bukan melaksanakan perintah Allah, tapi karena ada perempuan yang hijrah, ikut hijrah. Jadi semata-mata untuk perempuan. Nah itu dia akan mendapatkan yang diniatkannya saja. Jadi kalau misalnya pengajian niatnya mencari jodoh, dia tidak akan dapat pahala dari pengajiannya itu, tapi mendapatkan pahala mencari jodohnya. Kalau dapat jodohnya ya. Dua-duanya gimana, Kak? Apa? Iya, itu rugi. Ya. Jadi kalau niatnya hanya untuk mendapatkan jodoh, berarti tidak dapat pahala pengajiannya. Tapi kalau niatnya dia melaksanakan karena Allah memerintahkan untuk mencari ilmu, utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina, apalagi hanya ke Cigalumpit gitu ya. Itu dekat itu. Kita cari niatnya mendapatkan pahala dari Allah, ditambah lagi untuk mendapatkan jodoh. Nah, berarti dua itu. Mendapatkan jodoh kalau dapat. Kalau tidak ya enggak. Tuntutlah walaupun sampai ke negeri Cina. Sekarang Cinanya banyak ke sini ya Bu ya. Iya. Enggak perlu pergi ke Cina. Ya. Nabi itu mengatakan begitu itu gini ceritanya. Ketika membuka dan menutup dinding Ka'bah, lalu dibuka Ka'bah dengan digotong pintunya itu. Ditutup lagi dengan digotong. Lalu ada orang yang dari Cina di situ nggak perlu digotong, pakai engsel, dipakailah engsel. Jadi gampang mengangkat atau menutup dan membuka pintu Ka'bah itu. Maka Nabi mengatakan utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Nah, sekarang ada buku ya tentang budaya Cina gitu. Nah, itu ya dalam hal tertentu silakan, dalam urusan dunia dagang sepanjang tidak ada musyrik ya. Saya pelajari itu Feng Shui. Feng Shui ini syirik enggak ya? Saya pelajari itu. Namun supaya payu dagang kudu neangan bangkong anu sukuna tilu. Itu mengandung syirik itu yang begitu itu ya. Itu mengandung syirik, itu enggak boleh. Ya, tetapi kalau misalnya ada yang lain-lain yang rasional, tidak ada kaitannya dengan keyakinan, itu silahkan gitu. Antum alamu bi umuri dunyakum, kata Nabi. Antum lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Pada waktu itu Nabi nyangkok urusan nyangkok korma gagal gitu. Kan ada yang mencemooh nabi-nabi itu bisa nyangkok. Ya karena memang Nabi tidak diutus oleh Allah untuk ngajarkan nyangkok, ya, tapi untuk ngajarkan islahul akidah, membereskan akidah, ibadah, akhlak, muamalat gitu, bukan urusan nyangkok kurma. Itu mah urusan kalian, antum lebih tahu gitu. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Apa itu urusan dunia? Urusan dunia adalah malam yub'as al anbiya'u li ajlihi. Para nabi tidak diutus untuk itu ya. Urusan misalnya memelihara ayam, ibu haji lebih paham gitu. Jadi bukan urusan nabi, tapi bagaimana akhlak terhadap ayam, bagaimana akhlak bertani, itu merupakan ajaran nabi gitu. Keyakinan akidah itu ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan
Ibu sekalian sudah ya, jodoh tadi terakhir. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan kita dapat kembali berjumpa di lain waktu dan kesempatan. Tapi kalau ingin selalu mendengar, boleh di Radio Rek ya Bu ya. Senin, Selasa, subuh jam 5 sampai jam 6. Kemudian hari Kamis jam 10 sampai jam 12. Kemudian Senin, Rabu dan Jumat jam 5 sore sampai jam 6, itu 3 hari ya. Kemudian kalau yang tidak mau berbatas waktu, tinggal dilihat di YouTube ya, yaitu di Hermawan Al-Garuti, atau cari saja dulu Hermawan di situ di YouTube. Saya rutin live streaming ya, membahas berbagai hal ya, insya Allah itu kapanpun bisa dibuka ya. Itulah yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf Pak, terutama kepada Ibu Haji yang mungkin yang saya sampaikan belum memenuhi yang diharapkan. Demikian juga kepada Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan pertemuan kita di sore hari ini mendapat berkah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan katsiran kepada Ustaz MAG yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua dapat tutup pengajian rutin kita dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil. Demikianlah kajian dan informasi yang apik dan menarik dari Ustadz Dr. Dudu Hermawan MAG. Insya Allah wawasan dan ilmu Anda bertambah pula hidayah dari Allah, dan dengan hidayah dari Allah maka Anda semakin dekat kepadanya. Jangan lupa sekali lagi subscribe, like, dan share video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Jangan lupa Anda saksikan video-video berikutnya.